Halo semuanya, di video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan soal TKA Matematika Wajib dari buku Ekspresi Erlangga, khususnya simulasi TKA paket 1 nomor 9. Perhatikan teks berikut. Pedagang daging menjual dua jenis daging, yaitu ayam dan sapi. Harga beli per kilogramnya adalah 36.000 untuk daging ayam dan 120.000 untuk daging sapi. Pedagang tersebut hanya mampu membawa 15 kilogram dengan modal sekitar 1.200.000. Ia ingin mendapat keuntungan 2.000 per kilogram untuk daging ayam dan 5.000 per kilogram untuk daging sapi. Berdasarkan teks, beri tanda centang pada kotak untuk setiap pernyataan berikut yang benar ya. Intinya si tukang sapinya ini pengalamannya kurang banyak ya. Masa sapi yang segitu mahalnya dia cuma ngambil untung 5.000 ya kan. Terus yang sapi cuma ngambil untung 2.000 ya kan. Padahal kencing aja tuh cuman satu orang udah 2.000 gitu. Jadi ini soalnya kurang realistis nih. Nah, oke. Jadi ini adalah jelas soal tentang program linear ya. Jadi program linear ini yang namanya pertama program, kedua linear, berarti yang untuk berpangkat 1 gitu ya. Nah, soal kayak gini tuh biasanya untuk mencari keuntungan maksimum ya. Tapi dalam hal ini dia jualannya kecil-kecilan tapi mau menggunakan konsep program linear. Nah, di sini kita akan membuat dulu beberapa permisalan ya. Di sini misalnya ada X, ada Y. Udah pasti X itu daging ayam dong. Lalu yang Y itu adalah daging sapi. Nah, kalau sudah, berarti untuk persamaannya akan ada beberapa. Yang pertama itu tentang jumlah ayamnya ya. Jadi yang ayam ditambah sapi itu nggak akan sampai 15, nggak akan melebihi 15 gitu ya. Nah, lalu terkait modal nih. Berarti 36.000 X, karena kan kita nggak tahu berapa ayamnya dan berapa sapinya. Nah, berarti di sini dengan modal 1.200.000. Tapi karena persamaan ini terlalu panjang, maka kita akan coret nih nolnya biar lebih ringkes. Dan kalau udah, ini semua akan saya bagi dengan enaknya bagi berapa ya? Dibagi 6. Dibagi 6 bisa ya. Berarti jadi 6X. Lalu di sini 20Y kurang dari bagi 6 kan, berarti 200. Nah, berarti masih bisa dibagi lagi nih sama 2 ya kan. Jadi 3X 10Y sama 100. Nah, inilah persamaan yang terakhirnya nih saya tandain. Nah, jadi hanya 2 ini aja. Nah, kalau udah nih, maka ada lagi nih kalimat. Katanya untungnya 2.000 ayam sama 5.000 untuk daging sapi. Nah, berarti inilah adalah fungsi dari tujuannya. Gitu ya. Nanti kalau udah ketemu X sama Y-nya, maka kita tinggal masukin aja untung ayamnya 2.000, untung sapinya 5.000. Nah, kalau kita kembali nih ke pernyataan, katanya fungsi tujuan dari permasalahan adalah Z sama dengan 2000X plus 5000Y. Itu tepat banget gitu ya. Dan yang kedua, di sini dikatakan bahwa fungsi tujuan dari permasalahannya 2X plus 5Y. Enggak banget. Lalu yang ketiga, katanya salah satu fungsi kendala adalah X plus Y kurang dari 15 gitu ya. Nah, apa sih itu fungsi kendala? Ya kan berarti batasannya dia gitu ya. Jadi karena kan di sini maksimalnya 15, nggak mungkin jadi 15. Jadi ini adalah kendalanya ya. Karena terbatas sama modal tadi gitu. Jadi dia benar. Lalu yang kedua, keempat, salah satu fungsi kendala permasalahan itu adalah X kurang dari 0, Y kurang dari 0. Nah, namanya jualan ayam mana mungkin sih jawabannya minus 1. Jualan sapi mana mungkin sih minus 1 ya kan. Artinya di sini salah. Kenapa? Karena di sini harus ada, nggak boleh sapi doang, nggak boleh ayam doang. Jadi secara grafik nanti ini kan X sama Y ya kan. Berarti kan ada 2 garis nih.
Nah, ini kan ada yang namanya DP atau daerah penyelesaian. Nah, kalau kita secara arsir-arsir ini termasuk dong kalau gitu. Ya kan? Sedangkan itu tidak boleh termasuk sehingga harus ada garis baru, yaitu X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0 gitu. Sehingga daerah penyelesaiannya hanya yang ini. Gitu ya. Jadi ini salah lambang aja. Jadi otomatis salah. Yang kelima, salah satu fungsi kendala permasalahan adalah 3X plus 12Y dikurang dari 100. Nah, kalian udah lihat yang ini kan? Nah, di sini kan 10, bukan 12. Jadi 12-nya ini yang bikin salah. Gitu. Jadi kesimpulannya dari kelima pernyataan ini yang betul hanya pernyataan 1 dan 3 aja. Gitu ya. Nah, untuk sekelas soal MCMA, soal ini tuh worth it untuk dikerjain. Karena apa? Dia nggak minta hasilnya, dia lebih ke konsepnya gitu ya. Jadi nggak bakal ngabisin banyak waktu gitu ya. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Sampai jumpa di soal nomor 10. Bye bye.